Terima kasih masih menyaksikan program Doncast. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Dan Bang Don, kita tidak lupa Selalu semangat kalau harus Prof. ya, menular ya. Ternyata Menular. semangat ninya Prof itu menular ya. Tapi kita juga Energi positif itu benar. betul. Terus Tapi ngomong jangan apa? lupa kita juga mengucapkan terima kasih buat penonton kita, baik yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV dan juga yang tidak kalah ini yang menyaksikan melalui channel YouTube kita. Jangan lupa like, share dan subscribe. Termasuk penontonnya Misal Prof Mahfud. Iya. Oke, lanjut lagi nih. Kita geser ke mahkamah yang paling Iya. agung nih ya. Jadi Prof, jadi kan ada beda. Sekarang kejaksaan mulai bergerak. Ya. Dan itu tidak tanggung, gaspol dia. Ya, Tapi ya. di Mahkamah Agung kita dengar berita-berita buruk semuanya. Gas rem. Nggak Itu serius. entah kenapa gitu kita menjadi apa ya, hati kita jadi Miris. mentah ketika mendengar berbagai kasus korupsi dan termasuk yang kasus Zarov kemarin di Mahkamah Agung. ZR. Yang menampung uang 1 triliun. Ya. Gimana Pak? Ya nampaknya Mahkamah Agung ini kebobolan ya. Dia sebenarnya tidak ingin ini terbuka. Oh. Karena begini. Tadi saya baru ketemu dengan wakil ketua Komisi Yudisial. Jadi begini, sebenarnya sebelum 3 hakim di Surabaya itu dinyatakan tersangka dan ditahan, itu sebenarnya Komisi Yudisial sudah merekomendasikan agar 3 hakim ini dipecat. Iya. Betul. Komisi Yudisial sudah lama. Tapi Mahkamah Agung tidak mau bergerak. Ya kan syaratnya kalau mau pemecatan gitu harus ada rapat 7 orang, 4 dari Komisi Yudisial, 3 Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak pernah ngirim orang. Bahkan mereka mau bentuk tim sendiri. Iya. Itu jeruk makan Iya. jeruk tuh. Jadi mau saran Komisi Yudisial itu rekomendasinya tidak dianu. Waktu itu sudah nelpon saya orang komisi, Pak itu gimana? Tolong Pak diopinikan Pak ke publik katanya. Ini kami udah punya keputusan Mahkamah Agung tidak mau menghukum 3 orang ini. Maka kemudian sehari sebelum ditangkap 3 orang ini, baru di MA memutus ini putusannya salah dan dihukum 5 tahun. Nah itu analisisnya sebenarnya itu terpaksa diputus sehari sebelum ditangkap daripada malu. Cuci tangan. Iya dong, karena udah biasanya Kejaksaan Agung itu kan sudah memberi syarat. Ini salah besok mau ditersangkakan. Iya. Nah sebelum itu sehari sebelumnya tiba-tiba diputus. Oh, jadi sudah tahu lah gelagat-gelagat Iya. seperti itu bahwa itu. Artinya itu kan kecolongan. Iya. Dari sudut itu. Tadinya permainannya itu terbuka lalu kemudian Iya. Dan itu. lengah sedikit tuh. Iya. Di Mahkamah Kalau Agung tidak masih rusak. tertutup tuh. Iya. Mahkamah Agung itu rusak sekali loh. Dunia pengadilan kita ini sekarang rusak. Sekarang kalau Prof mengatakan Mahkamah Agung itu rusak sekali, memang kita lihat ketika ketemu bagaimana kejaksaan menangkap Zarov, Ya. lalu kemudian menemukan uang 1 triliun. 1 Itu triliun. baru seorang Zarov. Baru seorang Zarov. Ditambah Apa bacaan, Prof? 51. 51 apa kilogram emas. Iya. Nah, gimana Prof? Ya itu. Jadi di Mahkamah Agung itu ya sudah pasti ada mafia, ada Ya. Markus. Ya. Yang sekarang jadi Markus itu siapa? Yang jadi Markus yang ketemu sekarang Zarov. Zarov. Ya sebenarnya ada 3 kan. Yang sudah dihukum 2 sekretaris kan. Iya, iya. 2 sekretaris Ya, itu MA kan. sekretaris MA itu. Iya. Iya, iya. Jantung itu. Iya, Jantung saya dapat mengatur. pemberitahuan juga tuh waktu saya Menko Polhukam. Memang mafianya di Mahkamah Agung tuh mulai dari bawah sampai ke atas. Di sana, ini saya beri beritahu Ya. juga. Di sana ada sebuah lift. Lift. Ya, yang dikuasai oleh pejabat struktural di kesekjenan, kesekretariatan. Apa ini? Kayak Itu tentara. hanya dilewati orang-orang tertentu yang mau berhubungan dengan hakim mengurus perkara. Maksudnya yang tenggo-tenggo gitu ya? Iya, jadi lewat situ, jadi jalan kuncinya khusus. di jalan khusus, lalu masuk ke atas, ke ruang seorang pejabat, lalu dia ngatur ketemu dengan hakim ini, ketemu dengan hakim. Padahal kan mestinya kan mereka itu kan usaha tatap muka itu kan sudah harus seminimal mungkin. Iya, enggak boleh. Oh, hakim ketemu dengan orang berperkara kan dilarang. Dulu waktu saya masih muda jadi wartawan di Mahkamah Agung, Prof. Itu mainnya itu di Kantin. basement. Di situ ya? Kantin. Pernah Iya, lihat, itu kan? tempat parkir. Banyak sekali orang di situ. Jadi banyak. Coba jangan Anda bayangin Mahkamah Agung itu 2 sekretarisnya, 1 Iya. kepala litbangnya kan. Ya. Itu Belum lagi yang posisi- di bawah-bawah. Kalau begitu sebenarnya Bang, Prof, itu bukan rumor ya, tapi istilah di warung kopinya itu sudah ada daftar menu.
Ya. dengan harga kasusnya apa, DP-nya berapa. Bayangkan Prof, kalau 1 triliun yang ditemukan di ZR itu adalah DP saja, ya kan? Dan dia cuma satu dari beberapa apa istilahnya, account manager, sales manager kasus gitu, Prof. Ya. Bisa kan? Bisa. Berarti rusaknya udah parah Oleh banget, sebab Prof. itu saya meyakini 1 triliun itu adalah untuk banyak perkara. Berarti banyak hakim. Iya, iya. Konon ini nama-nama hakimnya sebenarnya sudah ada yang disebut. Ini untuk hakim ini untuk hakim ini, perkara nomor sekian ini, duitnya itu sudah sudah dikantongi. Wah. Sehingga sekarang ke Mahkamah Agung sepertinya ini agak gemeteran juga. Dan kalau lihat itu sampai kalau lihat meledak. begini kan jangan-jangan ijon, Prof. iya Dari bawah ke atas. bisa ijon perkara, dan ijon perkara itu sudah lama sebenarnya kan. Jadi Apa bisa kita percaya lalu? Kita harus cek dulu, lift itu masih beroperasi nggak? gini, saya tadi ketemu itu lift yang dulu yang kita laporkan dulu itu masih ada enggak gitu. Dulu kan lapor ke saya. Dulu saya bukan penegak hukum tapi saya lapor ke teman di KPK itu ada di gitu. Orangnya ini terus tadi saya ketemu orangnya sudah Pak, sudah ada yang sudah dipenjara ya itu. Iya. Ada yang dipenjara. Kemudian ada yang sudah dikembalikan ke Mabes TNI karena dia staf di peradilan. Iya. Oh, militer. iya. Tapi masih ada di sana Pak yang mengoperasikan ini tuh sudah kecil, sudah jarang gitu sejak ketahuan. Nah, Maksudnya nilai kasusnya udah mengecil gitu. orang udah takut menggunakan itu. Prof, itu ya memang menjadi mentah semua hati kita ketika mendengar itu. Tadi Prof menyebut 2 orang sekjen Mahkamah Agung. Itu jabatan yang sebetulnya mendistribusikan perkara. Iya. Dan ketika ada yang mendistribusikan Enggak, yang itu, mendistribusikan tentu ada perkara sesuatu. itu panitra. Ya, Kepanitra. kepaniteraan. Tapi Ya. sekjen ini memang juga mengatur-ngatur bukan perkaranya, tapi ngatur ketemu orangnya. Operator ya. Iya. Berarti dia tahu nilai, Prof ya. Gue tahu. Oke. Nah, sekarang Jadi kalau datang perkara Don, itu diendus. Iya. Kan bisa diendus kan, dibauin lalu kemudian ini Iya. ada 86-nya gitu. ya katanya dari baunya udah ketahuan ya berapa nilainya. Berapa ya. nilainya. Prof, ini pertanyaannya adalah semangatnya Pak Prabowo ini Iya. kira-kira bisa panjang nggak nih nafasnya ini ya untuk memberantas Iya. semua ini. Mudah-mudahan panjang. Saya bicara dari psikopolitiknya. Iya. Saya kenal Pak Prabowo itu. Pak Prabowo itu orangnya sangat temperamental, tapi cepat luluh. Betul. Cepat luluh. Dan kalau marah sungguh-sungguh, kalau berjanji konsisten. Dia kalau habis marahi orang itu, ngasihi orang. Iya. Misalnya saya tonjok Iya. seseorang, lalu dia sesudah itu berapa jam itu dipanggil kasih duit. Ini cerita umum dengan apa? Betul. Saya ngalami sendiri. Ketika saya jadi ketua tim kampanyenya Ya. Pak Prabowo Tahun di tahun 2014. 2014. Saya kan difasilitasi pesawat ya untuk dibawa kemana-mana, difasilitasi helikopter. Yang menarik itu pengalaman saya yang terkesan itu, setiap saya datang ke daerah ada orang nemui saya. Misalnya kalau di Jawa Timur tuh namanya Wahyu, ngakunya nama Wahyu Pak. Saya diutus Pak Prabowo untuk membantu Bapak di sini. Iya. Saya tidak jauh dari Bapak, saya terus ada di sini gitu. Setiap saya ke Jawa Timur datang nih Wahyu nih, pakaian preman aja kadang-kala pakai peci kalau saya ke pesantren. Tapi dia Pak, saya Wahyu, Mengawal ya. orangnya Pak Prabowo. Terus saya tanya satu saat, Pak Wahyu, Anda ini kok setia sekali pada Pak Prabowo? Anda sudah bukan tentara, bukan apa? Gini dia cerita Pak, dulu saya ini orang pecatan, orang diskors, dihukum di TNI. Ketika saya dipecat, saya diambil oleh Pak Prabowo, disekolahkan. Dan banyak orang-orang begitu. Betul. Disekolahkan oleh Pak Prabowo. Iya. Dan yang mengharukan itu Pak Prabowo dalam keadaan pergi dari Indonesia, hidup di Yordan. Iya. Uangnya berkurang banyak, tapi setiap bulan nelpon anak-anak yang dibiayai. Dia cerita si Wahyu. Nelpon, uangnya sudah datang belum? Kalau belum datang, disuruh kirim dari Indonesia. Makanya kesetiaan kawannya kepada Pak Prabowo itu tinggi. Tidak perlu dipertanyakan. Dan Pak Prabowo itu suka luluh orangnya ya. Kalau orang, terenyuh. Kalau orang sudah dia minta maaf gitu, dia terenyuh. Nah saya khawatir ini nanti Koruptor dihajar, setuju Prof. Makanya, Tapi jangan saya sampai awal dihajar. Berharap
Saya berharap Prabowo tidak menerima koruptor minta dihajar. maaf. Harus dihajar. Tentang cepat luluhnya Pak Prabowo itu saya juga dengar. Dengar kan? Teman, ya. Termasuk orang seperti Angga Prabowo yang seksprinya dulu yang sekarang jadi wamen Dijinya. Ya. Oh ya, Lalu kemudian ada beberapa teman gitu yang melihat Pak Prabowo itu kayak begitu gitu. Tapi memang kita berharap jangan cepat luluh pada Makanya kita suarakan dari sini, Ya. luluh itu bagus, itu manusiawi dan punya rasa kemanusiaan yang bagus gitu. Tetapi juga kalau koruptor jangan diluluhi karena koruptor itu jahat itu. Kira-kira Prof, menteri-menteri di Kabinet Merah Putih ada yang tahu nggak untuk cara meluluhkan hati Pak Prabowo? Ya, mungkin menjadi tahu dari sini lah. karena Anda ngadakan ini jadi tahu. Iya, iya. Tapi kira-kira apa yang membuat baterainya Pak Prabowo itu bisa strong ya. iya, strong soal pemberantasan korupsi tadi, Prof? Karena sikap dasarnya memang itu. Sejak dulu kan, sejak prajurit dia kan sudah sumpahnya setia kepada Republik. Berarti karakternya ya? Menegakkan hukum. Ya memang modal dasarnya itu nasionalismenya tinggi gitu. Jadi sekarang udah punya kekuasaan strong lagi. Tapi menurut saya memang perlu membangun modal politik yang kuat dulu. Kan ini nggak jelas-jelas dulu nih. Itu betul. Merangkul aja dulu Itu kan. betul. Kalau saya sudah kuat nanti saya gulung semua ini. Iya. Itu saya anggap strategi yang biasa dalam politik. Tapi kalau kiri kanan lingkungan gimana, Prof? Kenapa? Lingkungan di kiri kanannya nggak strong, nggak mendukung Ya, gimana? justru itu yang nanti harus dievaluasi. Pak Prabowo harus membangun sebuah lingkungan yang kuat, yang strong Sistemnya ya. semuanya. Iya. Apa harapan baru tadi kan Prof Mahfud bilang semua teori itu nggak berlaku. Langsung teorinya. Habis semua teori. Teorinya Kalau tinggal bisa, satu. ketika Pak Prabowo jadi presidennya, satu teori itu sudah Satu berlaku. teori, gitu. presiden harus tegas. Aku mau buka rahasia, Prof. Apa? Aku dulu kuliah bukan mahasiswanya Prof, tapi suka lari kabur masuk kelasnya Prof. Masuk kelas Ya, Prof. iya. New game ya. Iya, jadi itu terkonfirmasi soal teori semua itu. Ya, bayangkan dosen aja yang sudah menghafal semua teori ternyata di Indonesia Nggak, Bang. kita Iya. bikin teori baru, Prof. Tadi teorinya itu sebetulnya korupsi baru akan selesai di Indonesia kalau presidennya Iya, karena begini loh, mafia-mafia itu terutama ya, mafia-mafia di pertambangan, kehutanan, laut dan sebagainya, itu di backup oleh pejabat-pejabat, Iya, oleh aparat. Mereka tidak ada takutnya, Iya. bisa membentak-bentak polisi dia, bisa ngatur perkara. Kalau ada perkara apa namanya penggelapan apa gitulah, Iya, iya. ketangkap, ada polisinya yang kemudian karena berhadapan dengan pengusaha ditendang dia, dipindah, diturunkan pangkatnya. karena pengusaha. Iya, Karena memang banyak juga pengusaha gelap ya. Iya, memelihara Pengusaha orang-orang hitam. dari Iya. dari muda. Iya, jadi Ada backupnya juga begitu. kadangkala dilaporin ke atas polisi yang menindak tindakan korupsi, jaksa juga saya pernah ketemu dan yang korupsi sudah mau masuk ke pengadilan dipindah nih penyidiknya dipindah ini dianggap nol Nah, lagi. ini cerita tentang Soek yang di NTT. Oh iya, iya, iya. Soik. Sebentar. Dulu Itu di menarik. dulu